Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Jumpa lagi dengan Berugak Dakwah ya. Jumpa lagi di Berugak Dakwah. Oke, hari ini pagi yang cerah, alhamdulillah. Semoga Allah memberkahi kita semua. Ya, di jagat medsos sedang ramai dibicarakan tentang bahasa Arab ya. Konon ada pengamat yang bilang bahwa bahasa Arab itu ya apa katanya tuh ya, condong ke radikalisme, terorisme dan seterusnya. Nah, ini kita mau bicara tentang sebenarnya bahasa Arab itu, urgensi belajar bahasa Arab itu apa ya, pentingnya belajar bahasa Arab itu apa ya. Pagi ini kita ada narasumber yang berkompeten, insya Allah ya. Ada Ustadz Azam Abdul Salam. Ya, Ustadz Azam ini mahasiswa dari LIPIA Jakarta ya. LIPIA Jakarta itu universitas perguruan tinggi cabang dari Universitas Ibnu Muhammad bin Saud di Riyadh, Saudi Arabia ya. Jadi memang fokus belajar syariah Islam ya, dan tentu saja bahasa Arab ya. Dan Ustadz Azam ini juga founder dari Saluni ya. Saluni Saku itu bahasa Arab Saluni. Kamus Saku Bahasa Arab Saluni ya, untuk para milenial yang pengen belajar bahasa Arab. Nah, pagi ini kita pengen diskusi sedikit, ini sebenarnya pentingnya belajar bahasa Arab itu apa, dan benarkah bahasa Arab itu nanti bisa mengarah ke radikalisme ya, katanya begitu. Yang pengamatnya mungkin kurang jauh ya mainnya. Oke, Ustadz Azam, gimana kira-kira pentingnya bahasa Arab itu apa sih? Ya, jadi bahasa Arab itu kita tahu ya adalah bahasa dari agama Islam gitu ya. Sebagaimana Al-Quran diturunkan berbahasa Arab, kemudian hadis Rasul SAW juga diturunkan dengan bahasa Arab. Kitab-kitab para ulama juga berbahasa Arab. Dan kalau kita ingin menilai ibadah dalam yang kita lakukan sebagai umat muslim itu semuanya berbahasa Arab. Ketika kita sholat, kita berdoa, zikir berbahasa Arab. Ketika kita zikir setelah sholat berbahasa Arab. Dan banyak sekali ibadah-ibadah itu kita lakukan dengan bahasa Arab. Sehingga bahasa Arab ini sangat erat kaitannya dengan agama Islam gitu. Jadi bahasa Arab itu bagian dari agama Islam. Seperti kata siapa tuh? Ya, diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ta'allamul arabiyyah fa innaha juz'un min dinikum. Jadi pelajarilah bahasa Arab karena bahasa Arab itu adalah bagian dari agama kalian gitu. Oh, begitu ya. Jadi memang malah penting ya. Jadi hukumnya gimana tuh? Malah bisa wajib ya. Bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan wajib, fardu ain gitu. Benar-benar setiap kaum muslimin wajib berbahasa Arab gitu. Ada sebagian wajib ulama belajar mengatakan bahasa wajib Arab, ya? Belajar bahasa Arab. Oke. Kemudian kalau misalnya pengen belajar bahasa Arab itu kan sepertinya sulit ya. Banyak yang sudah belajar lama nggak bisa begitu. Kira-kira gimana sih tipsnya belajar bahasa Arab itu, biar apalagi buat mungkin teman-teman milenial ya yang pengen belajar bahasa Arab itu, gimana tahapannya? Ya, jadi yang pertama kita tanamkan mindset ya di kita bahwasanya bahasa Arab itu mudah, tidak sulit gitu. Kenapa bahasa Arab kita bisa bilang mudah? Karena Al-Quran sendiri sudah Allah tegaskan mudah gitu. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Kita telah mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Nah, kalau Al-Quran saja mudah, maka bahasa Al-Quran itu pasti mudah. Lebih mudah Lagi ya, karena memang Al-Quran sudah mudah, maka bahasa yang dibawa Al-Quran itu pasti mudah. Jadi yang pertama kita tanamkan mindset bahwasanya bahasa Arab itu mudah dan tidak sulit gitu. Kemudian yang kedua, kita bisa mulai belajar bahasa Arab dari dasar ya, dari yang paling mudah terlebih dahulu. Kita bisa cari seorang guru, kita bisa baca sebuah kitab. Intinya kita belajar dari yang dasar dan kita bertahap ya, kita belajar secara bertahap gitu, dan terus praktek bahasa Arab. Insya Allah dengan dua hal ini kita bisa sampai tingkat bisa dalam belajar bahasa Arab. Terus nanti manfaatnya apa nih yang bisa kita dapatkan ya? Kan seringkali ada pandangan kawan-kawan begitu ya, kalau belajar bahasa Inggris itu jelas ya. Mungkin ya memang kita perlu belajar bahasa Inggris ya, atau belajar bahasa asing yang lain ya. Karena eranya memang era global kan, tapi kan sebenarnya lebih prospektif kan ya. Karir bisa tambah bagus, pekerjaan mungkin bisa, artinya kan secara katakanlah kasat mata begitu lebih prospektif begitu ya. Nah, sebenarnya bahasa Arab itu
prospeknya apa nih? Ya, jadi bahasa Arab banyak juga manfaatnya ya, tidak bahkan mungkin melebihi dari bahasa Inggris ya, meskipun bahasa Inggris juga sangat penting. Bahasa Arab di antara manfaatnya, kita ketika belajar bahasa Arab bisa lebih menghayati ketika membaca Al-Quran gitu. Ketika kita sholat, kita bisa benar-benar menghayati dan bisa khusyuk dalam sholat gitu. Nah, nggak apa-apa, ada pesawat, lanjutin aja. Terus? Nah, kemudian ketika kita ingin membuat sebuah karya ilmiah, kita bisa langsung merujuk ke kitab-kitab para ulama gitu. Jadi kita tidak lagi membutuhkan terjemahan dari para ustadz-ustadz kita. Jadi kita bisa langsung merujuk kepada karya-karya para ulama yang berbahasa Arab gitu. Intinya semakin kita belajar bahasa Arab, maka kita akan semakin mendalami agama kita sendiri gitu. Jadi benar-benar kita beragama itu terasa ruhnya, kita baca Al-Quran terasa nikmat, kita sholat terasa khusyuk, betah berlama-lama. Kan mungkin diantara sebab para makmum atau masyarakat ya, beberapa orang ketika imamnya baca panjang ya karena tidak mengetahui artinya misalkan gitu ya. Jadi kurang bisa menghayati arti dari Al-Quran itu sendiri. Masya Allah ya, jadi sebenarnya belajar bahasa Arab itu untuk lebih memahami Al-Quran ya, lebih meningkatkan kualitas ibadah kita ya, dan seterusnya. Kemudian kalau misalnya mau pingin belajar nih, itu mulai dari mana nih? Atau mungkin ada kitab atau buku yang direkomendasikan begitu? Ini saya ada buku ini ya, Belajar Bahasa Arab dari Nol ya. Masya Allah. Ustadz Abu Yusuf Ahmad Ja'far, ini ringkasan belajar dengan Ustadz Dr. Firanda ya. Ini contoh ya, buku-buku seperti ini bisa dipelajari ya? Atau gimana? Iya, pengalaman jadi ini Ustadz Azam. Buku Belajar Bahasa Arab dari Nol ya, yang ditulis Ustadz Ahmad Ja'far, kemudian ringkasan dari Belajar dengan Ustadz Firanda. Ini bagus ya, Masya Allah. Jadi benar-benar dari dasar secara terstruktur, urut gitu ya, dari mulai yang paling penting, kemudian hal-hal yang setelahnya gitu. Dan ini misalkan kita pelajari buku ini dan kita benar-benar menguasai, maka insya Allah kita akan memahami banyak hal dari kaidah-kaidah bahasa Arab gitu. Karena memang di awal-awal kita tidak perlu langsung mempelajari banyak buku gitu. Kita tidak perlu mungkin langsung banyak referensi, kita cukup ambil satu saja ya, contohnya buku ini, tapi kita benar-benar perdalami ya, diselesaikan, kita dimurojaah, kita perdalami, dituntaskan, kita praktek. Nah itu insya Allah nanti akan terasa pengaruhnya dalam berbahasa Arab. Dan perlu guru juga ya, perlu seorang ustadz yang membimbing ya. Di sini di belakangnya ada kutipan, bersabarlah dalam belajar bahasa Arab agar kita punya hujah di hadapan Allah walaupun kesulitan ya, tidak bisa-bisa. Ini kutipan dari Ustadz Firanda ya. Begitu ya, berarti susah ya belajar bahasa Arab itu? Iya, ada bahasa Arab susah memang jika dipelajari dengan cara yang tidak tepat, sebenarnya seperti itu. Oh gitu, berarti caranya saja. Caranya saja, iya, caranya saja. Caranya, kadang orang belajar langsung sulit, langsung belajar i'rab yang mendalam, maka itu nanti akan terasa susah gitu. Tapi selama dia belajarnya perlahan, kemudian selalu diulang-ulang, perlahan ditambah sedikit-sedikit dan dinikmati ya? Itu insya Allah tidak akan terasa. Nanti sholatnya jadi lebih khusyuk begitu ya, karena paham dengan bacaan sholat misalnya. Insya Allah iya. Kita baca Quran juga jadi lebih bisa menghayati ya, karena paham. Ya, dalam kita berzikir sehari-hari gitu, kita zikir pagi sore, kita zikir sebelum tidur, itu benar-benar lebih terasa ruhnya gitu. Oke. Kemudian yang terakhir nih, bener nggak sih bahasa Arab itu malah condong atau mengarahkan pada radikalisme katanya begitu tuh? Gimana tuh menurut Ustadz Azam ini yang kasih komentar, mainnya kurang jauh atau gimana? Gimana tuh? Ya, jadi misalkan dia mengatakan bahasa Arab adalah ciri dari teroris misalkan, yang mengarah kepada radikalisme gitu. Ya, jadi kita bisa melihat arah dari bahasa Arab itu sendiri. Tadi kita sudah sebutkan bahwasanya bahasa Arab itu menuntun kita untuk mendalami agama Islam. Nah, sedangkan di dalam agama kita itu semut saja tidak boleh dibunuh gitu. Hewan yang kecil gitu, yang mungkin terlihat sepele, mungkin sebagian dari kita kalau mengganggu memang dibunuh ya. Cuma ada hadis yang melarang gitu. Ada hadis yang melarang kalau tanpa sebab semutnya tidak mengganggu, itu nggak boleh dibunuh gitu. Semut aja ya, apalagi orang ya. Apalagi orang. Artinya terorisme, radikalisme itu ya tidak dibenarkan dalam Islam. Tidak dibenarkan dalam Islam. Dan mestinya juga bahasa Arab bukan ke sana arahnya ya. Kemudian menjadi ciri radikal begitu ya. Ini perlu diluruskan saya kira.
anak-anak muda, kita semua kaum muslimin tetap perlu bersemangat untuk belajar bahasa Arab ya, dan belajar agama Islam itu sendiri ya, karena banyak yang tidak paham dengan agamanya gitu. Oke, yang terakhir Ustadz Azam mungkin punya pesan begitu untuk generasi muda, untuk kita semua. Ini kira-kira gimana untuk belajar Islam itu dan belajar bahasa Arab juga, kira-kira apa yang ingin dipesankan? Ya, jadi kami mengajak ya, saya mengajak kepada teman-teman semuanya dan kita semua untuk semangat belajar bahasa Arab gitu. Karena memang bahasa Arab ini adalah kunci kita bisa memahami agama kita sendiri. Mungkin selama ini kita merasa tidak khusyuk dalam sholat, kita merasa kurang nikmat membaca Al-Quran, kita merasa mungkin zikir kurang menghayati. Nah, kita ingin menaikkan level keislaman kita, dan di antara pintu pertama yang paling penting adalah kita belajar bahasa Arab. Insya Allah nanti kita akan merasakan perubahan dalam hidup kita, dalam kehidupan beragama kita, dan juga dalam interaksi kita dengan Allah dan manusia gitu. Alhamdulillah. Baik, saya kira itu. Terima kasih sekali Ustadz Azam Abdul Salam atas perbincangan pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk belajar din ini ya, belajar agama ini, dan juga semakin meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.